Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata likamalika wa adali kamalihi wa adali kamalihi Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwarta al-arda binuri syamsika ya arhamar Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi najjina minal qawmi zalimin Rabbi najjina minal qawmi fasiqin wa minas syaitanir rajim wa minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata ala khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi radhiyallahu anhu wa sallam yang qala li ashabihi man bisarga ya Allah Jumlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasriqul khaira illallah Bismillahi masyaallah la yasriqus su'a illallah Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah Innal hamdalillah salli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Allahumma ij'al hadha intima'ana intima'an daman khalisan mukhlisan Wassalamu lana li mardatika bi jahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmatika ya arhamar rahimin amin amin
sama-sama Allah muliakan. Juga para hadirin yang hadir pada saat ini sama-sama Allah muliakan. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat rahmat dan karunia-Nya sehingga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita semua masih bisa menghirup udara yang segar, masih bisa bernapas. Salah satu syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan isi syukurnya yang Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang syakirin, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai janji Allah taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan tambahkan nikmat yang lebih banyak lagi. Tapi sebaliknya, jika manusia tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ingat adabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada penghulu alam, yakni baginda habibana wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya hingga ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya yang selalu istiqomah dalam ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada saat ini bersama kembali dalam kajian ilmu tauhid tentang bahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam nazam Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Fa qudratun iradatun sam'un basar ayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi falkun likulli mungkinin kafi alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sifat ma'ani yang 7 itu diantaranya yang pertama sifat kudrat, artinya Allah Maha Kuasa. Iradatun yang kedua, Allah bersifat iradat, artinya Allah berkehendak atau menentukan perangkat. Allah yang bersifat berkehendak atas segala sesuatu yang Allah kehendaki. Sami'un, Allah bersifat sama, artinya Allah Maha mendengar. Basar, Allah bersifat basar, artinya Allah Maha melihat. Hayatun, Allah bersifat hayat, artinya Allah Maha hidup. Al-ilmu, sifat ilmu, artinya Allah Maha mengetahui. Kalam, Allah yang bersifat kalam, yaitu Allah yang berbicara. Istamar, yang terus menerus tak terputus-putus. Wajaizun, dan
Allah bersifat jaiz bifadlihi, yaitu memberikan pahala kepada orang yang berbakti kepadanya, wa adlihi, dan Allah pun bersifat jaiz, sifat kewenangan bagi Allah. Allah menyiksa yang bermaksiat kepadanya sebagai keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarkun likulli mungkinin kafi'lihi, ialah boleh bagi Allah meninggalkan segala perbuatan yang boleh dia lakukan, sama dengan seperti Allah boleh melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang wajib bagi Allah itu telah kita ketahui jumlahnya ada 20. Yang pertama sifat wujud, qidam, baqo, mukhalafahil hawadits, qiyamu bin nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Pada minggu yang lalu yang telah disampaikan baru sampai sifat mutakallim atau sifat kalam. Nah, sifat Allah yang 20 itu terbagi 4 bagian. Ada yang disebut sifat nafsiyah, kedua salbiyah, ketiga sifat ma'ani, keempat sifat maknawiyah. Yang telah dibahas kemarin sifat nafsiyah, kemudian salbiyah, kemudian sifat ma'ani yang sekarang maknawiyah. Fakudratun, Allah bersifat kudrat, artinya Allah maha kuasa. Mustahil Allah tidak ada kemampuan. Dan sifat kudratnya Allah ini qadim, terdahulu, artinya tidak ada permulaannya. Berbeda dengan manusia, mampunya manusia diawali dengan tidak mampu dulu. Contoh umpamanya bayi asalnya nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan gitu kan, awalnya nggak bisa ngapa-ngapain, itu ada awalnya, permulaannya, nggak bisa ngangkat yang berat-berat. Tapi lama-lama dengan seiring berjalannya waktu bisa mengucapin A, B, C dan seterusnya sampai bisa mengucapin Bismillahirrahmanirrahim, terus bertahap. Nah, ini mampunya manusia mengucapin segala sesuatu atas kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah mengkudratkan mengucapkan segala sesuatu tidak akan bisa. Buktinya ada kan, orang yang bisu kepengennya kayak kita bisa ngomong gitu, ngomong ini, ngomong A atau B, tapi ternyata nggak bisa karena Allah tidak mengkudratkannya. Nah, ini sifat kudratnya Allah Ta'ala, suatu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk mengadakan dan mentiadakan yang Allah inginkan. Contoh, manusia awalnya enggak ada, kemudian diadakan. Sehingga di dalam kitab tauhid ini, diantaranya dalam kitab penjelasan kitab Tijan, sifat qudrat ini memiliki ta'aluk. Di antaranya ada namanya sulhi qadim. Jadi rencana Allah pada zaman ajali. Seumpama Allah udah punya rencana, umpamanya pada tahun 2020 akan ada yang namanya wabah dan corona. Itu yakin udah ada apanya? Rencana Allah Ta'ala. Begitu tepatnya tahun 2020 kebuktian bahwa kejadian itu terbukti. Itu hakikatnya udah ada di mana? Dalam catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Allah mampu mengadakannya dan mampu juga mentiadakannya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Yasin, idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, maka Allah mengatakan kun fayakun. Kun adalah fayakun ada, kun jadilah fayakun jadi. Dan Allah sifatnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu, baik yang kecil ataupun yang sifatnya besar. Ini yang sifatnya makhluk corona itu kan nggak kelihatan sama kita ya, tahu-tahunya ditakutin aja. Sampai manusia pada ketakutan di mana-mana dengan penyakit tersebut. Tapi insya Allah, jika Allah tidak mentakdirkan terkena kepada kita, tidak akan terjadi. Yang awalnya tidak ada menjadi ada, dan yang udah ada akan tidak ada. Karena sifat makhluk itu tidak abadi. Sifatnya mutaghayyir, bisa berubah. Kemudian tadi ada yang dinamakan namanya sulhi qadim, berencana Allah dalam catatan Lauhul Mahfuz bahwasanya umpamanya tadi akan terjadi pada tahun 2020 akan ada namanya penyakit yang disebut corona. Itu kodonya Allah. Kodarnya, kenyataannya zaman sekarang ini. Makanya dalam rukun iman harus percaya kepada kodo dan kodar. Ya, mudah-mudahan secepatnya Allah menghilangkan lagi penyakit ini. Nah, ini bisa jadi ini penyakit ini menjadi suatu ujian buat kita untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita dekat dengan Allah, Allah pun semakin dekat dengan kita. Karena tidak ada yang mampu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sudah menjaganya, udah pakai masker, pakai apa segala dipakai, jika Allah menghendaki terjadi, bisa terjadi. Makanya kita segala sesuatu harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dengan syariat kita juga.
ada yang namanya qobdoh awal dalam kaitan sifat qudrat ini. Jadi genggaman Allah yang pertama. Salah satu contoh gini umpama bahwasanya namanya Zaid bin Umar akan naik ke bumi ini. Umar dalam rencana Allah itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2001 umpamanya, atau 2021 umpamanya. Itu disebutnya sesuai kode berencana Allah di zaman dahulu itu. Nah kemudian syariatnya bapaknya si Zaid itu menikah dengan ibu Zainab, yang namanya Zaid itu. Begitu lama-lama kemudian hamilnya semakin membesar, tepatnya tanggal 1 umpamanya tahun 2021 lahirlah. Kemudian bapaknya berkehendak ingin ngasih namanya Zaid. Itu hakikatnya udah ada di mana? Rencana Allah Ta'ala. Allah mengatakan kepada orang itu, namanya Zaid aja nih namanya, kayaknya bagus nih. Padahal udah ada apanya? Rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah umpama itu lamanya ini si Zaid dalam kandungan itu 1 hari, apa umpamanya seminggu, apa 1 bulan, atau 4 bulan, atau sampai 9 bulan. Itu genggaman Allah yang pertama itu kan. Kemudian muncul kemana tuh, lahir ke muka bumi ini, namanya Tanjizi. Jadi kelulusan Allah Ta'ala yang pertama muncul kemana tuh, ke muka bumi. Ada lagi yang namanya qobdoh sani, genggaman Allah yang kedua. Lamanya ini manusia di muka bumi ini berapa hari, berapa menit, berapa jam, berapa minggu, atau berapa bulan, atau berapa tahun gitu kan. Itu udah ada apanya? Rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh mamanya Nizar itu lamanya di bumi ini hanya 1 tahun. Begitu sampai tanggal 1 lagi 1 tahun, ternyata meninggal. Nah itu begitu meninggal berarti Tanjiz hadis yang kedua itu namanya. Nah kemudian ada lagi apa? Qobdoh salis, genggaman Allah yang ketiga. Lamanya ini manusia di mana tuh? Di alam barzah. Ada yang 1 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun mungkin. Ada orang yang zaman dulu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya qobdoh rofi, genggaman Allah yang keempat, itu lamanya kekalnya manusia nanti setelah dihidupkan kembali, apakah ke surga, apa ke neraka. Nah di situ nggak ada mati lagi, makanya khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Itu disebutnya genggaman Allah yang keempat. Apakah orang itu lamanya di neraka, apakah lamanya di surga? Harapan kita selama-lama di mana? Di surganya Allah Ta'ala. Tentunya kita dengan apa? Proses kita dari awalnya berusaha dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun udah kita melaksanakan kewajiban dari Allah Ta'ala, itu bagaimana kehendak Allah nanti. Yang jelas manusia ditugaskan oleh Allah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Allah menciptakan jin dan manusia karena Allah illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah. Gak mau ibadah berarti ada apanya?
hisaban, pertanyaan di situ. Kenapa kamu selama di dunia ini nggak pernah ibadah? Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Makanya ada namanya yaumul hisab, hari pembalasan itu di situ. Tanya. Nah ini lagi sifat kudrat Allah Ta'ala mampu untuk mengadakan makhluknya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian mampu juga dengan kudratnya Allah dari yang ada menjadi tidak ada. Allah mampu juga menjadikan manusia yang tadinya miskin bisa jadi kaya, atau sebaliknya yang udah kaya menjadi miskin. Itu Allah mampu. Ya syariatnya bisa bermacam-macam semuanya. Tiba-tiba dia umur dalam keadaan miskin, pas dia nyangkul kena batu, ternyata pas batu itu dibuka emas, semuanya langsung dijual. Ternyata ini emasnya 1 kilo, lumayan tuh, kayak mendadak gitu seperti ini. Atau sebaliknya dia udah kaya raya, umpamanya istilah kata orang Sunda mah lobak ribu, paling lobak kalau lobak gitu ya. Bruk dijual bro dipantau ngelayan tengah iman kata orang Sunda seperti itu kan. Tapi jika andaikan Allah udah menginginkan itu kekayaannya hilang lagi, bisa langsung hilang. Syariatnya bisa dengan terbakar atau ke bawah air atau ke bawah angin gitu kan, bisa aja seperti itu. Yang umpamanya orang itu nanam padi, pas waktunya mau panen, padahal udah siap dipanen, ternyata datang longsor, langsung ketimbun dengan apa, tanah umpamanya, nggak jadi apanya tuh hasil panennya. Makanya manusia hanya rencana, ada Allah apanya yang menentukannya. Makanya kita hanya berikhtiar syariat, adapun hasilnya bagaimana kehendak Allah Ta'ala. Ya contoh pedagang, kepengennya apa? Habis semuanya, ternyata kagak habis. Ya mungkin saat itu segitu apanya rezekinya, ternyata bisa lagi langsung habis. Makanya di saat kita terkena musibah, ucapan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan nikmat, ucapan alhamdulillah. Iradatun, kemudian sifat Allah yang sifat ma'ani ini adalah sifat iradat, artinya Allah berkehendak, Allah punya kemauan. Allah berkehendak menjadikan manusia yang tadinya bodoh bisa menjadi pintar, atau yang sebaliknya, yang udah pintar menjadi bodoh. Syariatnya bisa macam-macam itu kan ya. Umpama orang itu awalnya nggak bisa apa-apa, syariatnya dia mau belajar, berusaha belajar, menghafal, Allah berkehendak menakdirkan dia jadi pintar. Sekian kemudian lamanya, tahun berikutnya ternyata dia mencapai orang yang jadi pintar. Syariatnya belajar. Atau sebaliknya, dia udah pintar menjadi bodoh, nggak bisa apa-apa. Nama syariatnya pokoknya akibat dia terjatuh, langsung kepalanya membentur batu atau bagaimana, hilang ingatan, jadi nggak bisa apa. Itu bisa terjadi seperti itu. Allah berkehendak menjadikan manusia yang sehat bisa menjadi sakit, yang sakit bisa menjadi sehat, ya kan? Yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa jadi
Kayak yang bodoh bisa jadi pinter, yang pinter bisa jadi bodoh. Itu Allah berkehendak. Ya tentunya ada apanya? Ada syariat. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, umpama kita ditanya, kamu udah sehat sekarang? Alhamdulillah, tadi saya makan ramen. Nah, kita jangan berkeyakinan yang menyehatkan itu apa? Buat ramen. Ramen banyak apa? Syariat minum obat ini hakikatnya Allah menyembuhkan. Ya buktinya, kenyataannya kan orang yang sakit pengen cepat sembuh sampai berobat ke dokter yang paling mahir gitu, ternyata nggak bisa sembuh. Sebabnya apa? Allah belum berkehendak menyembuhkan. Ternyata dia berobat umpamanya sama dokter di kampung gitu yang nggak lengkap peralatannya, ternyata bisa sembuh. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau umpamanya syariatnya sakitnya dia bisa sembuh apa? Dengan didoain sama itu kiai, namanya baca Fatihah doang. Cuma itu kiai apa berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan orang ini sembuhkan. Allah berkehendak bisa sembuh. Jadi manusia nggak punya asar kekuatan, nggak punya kemampuannya syariat melakukannya. Ya, salah satu contoh kan Nabi Ibrahim ya dibakar oleh Namrud. Kalau secara akal mungkin bisa jadi gosong, ternyata enggak seperti itu. Bahkan rambut selembar pun nggak pernah terbakar. Berarti ini hakikatnya api nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan adalah Allah. Kata Allah, ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu untuk Nabi Ibrahim dan selamat Nabi Ibrahim. Contoh lain, namanya apa? Nabi Ismail disembelih sama Nabi Ibrahim. Kenapa nggak bisa mati? Itu yang nggak mempan apanya? Goloknya. Kata Nabi Ibrahim, jangan-jangan goloknya tumbuh. Ternyata begitu ditebaskan kemana? Ke batu yang besar langsung belah. Berarti ini Allah nggak berkehendak apanya? Menjadikan Nabi Ismail disembelih. Hanya saat itu Allah menguji keimanannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi Allah bersifat qudrat dan iradat. Sam'un, Allah itu bersifat sama, artinya Allah Maha mendengar. Mendengarnya Allah tidak terhalang dengan satu apapun, nggak kehalang dengan tembok, nggak kehalang dengan jauh gitu. Jadi nggak ada perbedaannya, yang dekat, yang jauh sama. Kalau kita mendengarnya hanya yang dekat aja, yang sifatnya bersuara. Tapi bagi Allah Pak, yang tak bersuara pun kedengaran. Hanya kita nggak tahu. Kan ada lagu ya, kata siapa tuh Doa Sumbang ya, kalau bulan bisa ngomong ya gitu kan. Bah itu bulan bisa ngomong, hanya kitanya yang nggak tahu gitu kan. Yang kita pakai berbicara, yang kita dudukin pun bisa berbicara. Kata dalam riwayat seperti itu. Tempat yang kita pakai ibadah nanti suatu saat akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Allah Maha mendengar, bukan hanya sebatas mendengar sama ucapan lisan saja, bahkan karena ucapan hati pun Allah mendengar. Ya kalau kita
kita kan nggak tahu ya, perkataan hati orang kan nggak tahu, tapi Allah maha tahu, maha mendengar ya. Ya karena kalau diam aja, padahal hatinya sedang berbicara itu kan seperti itu. Makanya dalam asmaul ya Sami'u ya Qarib ya. Ya Sami'u ya Qarib, yang mujib kan. Jadi Allah itu yang dekat, yang mendengar, yang mengabulkan segala permintaan. Allah bisa melihat kepada hati manusia, baik makhluk yang paling kecil ataupun makhluk yang paling besar, Allah maha melihatnya. Dan melihatnya Allah tidak terhalang dengan jauh, tidak terhalang dengan benda yang menghalangi. Sekalipun orang itu ngumpet mainan ke dalam peti besi, tetap Allah maha melihatnya. Umpamanya orang itu mencuri, gak ada siapa-siapa ini, merasa dirinya gak ada yang ngelihat. Makanya kan ada ya dalam kitab akhlak, kalau nggak salah dalam kitab akhlak Ilbanin, dalam satu kisah kata gurunya, ini ayam pegang masing-masing, kemudian potong, cari tempat oleh kamu yang sekiranya tidak ada yang tahu seorang pun, gitu kan? Ada yang ngumpet ke belakang pondok, ada yang ke kebun, cari tempat yang aman, nggak ada yang tahu. Ini orang yang satu ini kemanapun dia nggak bisa. Sebabnya apa? Walaupun kata dia, saya ngumpet di belakangmu menyembelihnya, tetap ada yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya mungkin manusia mah ada yang tahu, tapi Allah maha melihatnya. Nah, seandainya manusia meyakini Allah itu bersifat basor, yakin tidak akan bisa berani bermasi. Soalnya apa? Merasa dilihat dimanapun dia berada. Hayatun, Allah itu bersifat hayat, artinya Allah maha hidup. Hidupnya Allah tidak disertai dengan apa? Nafas, tidak disertai dengan apa namanya getah, seperti itu. Dan ada sifatnya hayat nabati, ada hayat manusia. Ayatnya ada apa? Ada nafasnya. Kalau hidup tumbuhan, karena ada banyak, ada getahnya. Hidupnya Allah ada apanya? Cirinya ada ciptaannya. Jadi mustahil ada ciptaannya jika tidak ada yang menciptakannya. Berarti yang menciptakannya hidup, itu kan mustahil. Allahnya mati. Dan Allah itu selama-lamanya tidak akan mengalami mati. Karena Allah sifatnya yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Hidupnya Allah tidak pernah terkena ngantuk. Beda dengan cara kita. Kalau kita mulai dikit kan ya ngantuk gitu kan. Di zaman Nabi Musa pernah bertanya itu. Nabi Musa bertanya, kenapa Allah enggak tidur gitu kan, katanya gitu. Kata Allah, jika aku tidur, ini alam semesta bisa
hancur. Nabi Musa disuruh megang apa tuh? Megang botol yang ada apanya, ada airnya. Bukan terus. Lama-lama ngantuk, gak kuat. Karena udah matanya ngantuk, gak ada tenaga apanya. Tangannya hanya lepas, jatuh apanya tuh. Botolnya langsung pecah. Kata Allah, andaikan aku terkena ngantuk, bumi yang aku pegang bisa rusak berantakan seperti botol yang hancur ini. Makanya Allah dalam mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Sangat logis sekali jika kita punya Tuhan, punya Allah, Allahnya ngantuk, Allahnya tidur. Untuk bisa kita ibadah, Allahnya ngantuk. Itu sifat yang mustahil. Mustahil Allah. Kudrat lawannya ajzu, artinya tidak ada kemampuan. Iroda berkehendak, mustahilnya Allah bersifat terpaksa. Sama artinya mendengar, mustahil Allah tuli. Basar artinya melihat, mustahil Allah umyun, artinya buta. Hayat artinya Allah hidup, mustahil Allah mati. Kemudian Allah itu sifatnya ilmu, Allah maha mengetahuinya Allah, baik sifatnya yang tidak kelihatan oleh manusia ataupun yang kelihatan sama manusia, baik yang nampak ataupun yang enggak nampak, itu Allah maha mengetahui. Innallaha alimun bikulli syai'in. Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Dimanapun kita berada, Allah maha mengetahui. Dalam hadis katakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun saja berada. Di situ ada kita, di situ ada Allah Ta'ala. Artinya kita dimanapun kita berada, jangan sampai berarti kita meninggalkan ibadah. Sebabnya Allah maha mengetahui. Gak ada orang tua ini, gak ada guru ini yang memilih guru, tetapi Allah maha melihatnya dan mengetahui. Kalamun, Allah itu sifatnya berbicara, mustahil Allah itu bisu, mustahil mukmun. Kalau Allah bisu, nggak ada yang Al-Quran berarti. Kan seperti itu. Nggak ada Al-Quran kalau Allahnya bisu. Tanya apa dalam Al-Quran? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan perkataan yang sebenarnya. Mustahil Allah nggak bisa berbicara. Hanya berbicaranya Allah beda dengan berbicaranya manusia. Kalamnya Allah dalam kitabnya jelaskan laisat bisautin wala harfin. Jadi tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tapi dapat dimengerti. Nah, bagaimana kalamnya Allah yang lesat bisautin wala harfin, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, kemudian dapat dipahami gitu kan? Nah itu kata ulama dijelaskan bagaimana malaikat itu memahaminya kalamnya Allah yang tanpa ada suaranya, tanpa ada hurufnya. Itu digambarkan seperti apa? Memahaminya hati ya. Berbicaranya hati yang tidak ada apanya, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya.
Ya mungkin orang itu diem aja, tapi hatinya pasti berbicara. Umpama orang itu suatu ketika lewat ada yang cantik, umpamanya kata hatinya, wah cantik banget ini orang, betul betul itu mulutnya nggak berbicara, tapi hatinya berbicara. Sehingga karena itu awalnya dari pandangan mata, kemudian hatinya berbicara. Kata hatinya, di mana ya rumahnya? Gitu kan? Awalnya nanya di mana rumahnya, siapa namanya gitu kan? Akhirnya dia bertanya-tanya, nyari orang, di mana ini orang itu, rumahnya di mana, siapa namanya, gitu kan? Udah tahu namanya, tahu alamatnya, langsung dia mendatanginya, atau mungkin minimal dia nanya apa tuh nomor teleponnya sekarang gitu. Berapa nomor teleponnya gitu. Langsung apa tuh, chattingan gitu kan umpamanya. Lama-lama dia mengutarakan isi hatinya, kamu cantik banget, aku sayang sama kamu, nah, gitu kan umpamanya. Lama-lama kata si perempuannya, aku juga sama, hanya nyambung tuh. Itu awalnya dari perkataan hati yang tidak ada apanya, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Kemudian dipahami, dimengerti oleh anggota badan kita. Hatinya ngomong, aduh saya pengen makan, langsung tangannya ngambil piring, kakinya melangkah, akhirnya langsung ngambil nasi, langsung makan kemana tuh, ke mulutnya. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi malaikat memahami atas kalamnya Allah yang tanpa ada suara, tanpa ada hurufnya. Ya mungkin kita suka melihat tanda apa tuh, rambu-rambu lalu lintas ya. Tiba-tiba mungkin ada tanda panah yang belok, oh itu berarti ada apa tuh, tikungan gitu. Ada yang begini nanjak, itu nggak berbicara kan ya, tapi isinya berbicara. Berarti itu kalam yang tidak ada suara. Tapi jangan diibaratkan seperti itu kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya gambaran saja bagaimana biar dapat dimengerti gitu. Istamar yang selama-lamanya Allah itu berbicara tanpa terputus. Kajian dulu ya, nanti insya Allah sambung kembali dalam bahasan sifat yang jaiznya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fi'lu kulli mumkin wa taqihi. Allah jaiz menciptakan segala sesuatu ataupun meninggalkannya. Mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan tentang masalah ilmu tauhid. Kalau kita kupas dengan lebih dalam, satu sifat pun yakin harus membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini sepintas aja. Mudah-mudahan kita semakin tahu, semakin paham atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus merasa dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu ingat Allah Ta'ala, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha melihat, Maha mendengar. Begitu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salahnya semata-mata timbul daripada kepada Allah. Sofa dan makadar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.